Ini apa namanya? Apa? Cukup cerdas sekaligus keji ya. Jangankan daging atau bagian tubuh manusia, besi saja kalau dihajar itu pasti akan hancur. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU DKI Jakarta membongkar septic tank klinik aborsi ilegal berkedok rumah kontrakan di Jalan Mira Delima nomor 14, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 3 Juli 2023. Dalam pembongkaran yang dilakukan selama kurang lebih 6 jam, polisi temukan jaringan yang diduga janin korban praktik aborsi ilegal. Saat dilakukannya pembongkaran, kemudian tim melakukan pengecekan saluran pipa paralon. Ternyata dari rumah tersebut tidak ada saluran pembuangan yang menuju ke septic tank, tapi langsung menuju ke saluran pipa atau paralon yang menuju ke saluran pembuangan got. Telah ditemukan ya pada pukul sekitar 15.40 WIB, ditemukan jaringan. Ya, jaringan ini yang kita masih belum tahu jaringan apa, yang kemudian nantinya akan dikirimkan ke laboratorium forensik ya, untuk diketahui apakah jaringan tersebut adalah merupakan jaringan janin seperti yang kita duga atau jaringan apa. Nah, itu alatnya. Ini ada bumbu namanya, Bu. Hah? Vakum ya? Buat sedot ya? Vakum ya? Ini ada vakum buat sedot. Buat ngirit. Enggak tahu namanya, Bu. Oh, apa namanya ini? Ini apa namanya? Apa? Vakum. Buat kuret ya? Sedotnya ya. Sedotnya. Oke. Ini isinya apa nih? Hari-hari. Apa? Taruh aja. Aman itu. Ya, alat vakum itu yang disambungkan dengan selang dan mohon maaf dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita. Dalam rumah kontrakan di Jalan Mira Delima nomor 14, Sumur Batu tersebut terdapat 3 kamar yang digunakan para pelaku untuk tempat praktik aborsi. Mulai dari tempat untuk mengeksekusi janin, istirahat pasca aborsi, dan pembuangan janin. Hari-harinya bawa di mana? Hari-harinya di mana? Hari-harinya mana, Bu? Hari-harinya dibuang di mana? Hari-harinya mana? Dibuang ke mana? Di mana? Jangan, itu makanya dudukin, jangan lalu. Saat penggerebekan, selain para pelaku, polisi juga mengamankan 4 orang pasien aborsi. Pada saat dilakukan penggerebekan, ada 4 orang wanita. 3 orang wanita sudah baru saja selesai menjalani aborsi, sedang beristirahat di kamar sebelah. Ya, ini juga masih pendarahan. Jadi diletakkan di satu kasur untuk 3 orang. Kemudian yang satu wanita lagi sedang persiapan untuk diaborsi. Tidak semuanya pemberi pelayanan ini adalah orang kesehatan. Terakhir ternyata bukan dokter loh, bukan juga perawat, dan ini luar biasa sebenarnya. Ini cukup miris sekali. Dan anehnya lagi ada yang mau dilayani oleh mereka. Dalam kasus klinik aborsi ilegal ini, sebanyak 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya merupakan pelaku aborsi, yakni SM, NA, dan SA, dengan perannya masing-masing. Pelaku SM berperan sebagai eksekutor. Wanita ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki latar belakang medis. Sementara pelaku NA, seorang residivis dengan kasus sama yang baru keluar dari penjara pada Juni 2022. NA merupakan otak di balik klinik aborsi ilegal ini yang juga berperan mencari pasien aborsi.
Sementara pelaku berinisial SA, residivis yang bebas pada 7 Mei 2022, berperan untuk antar jemput pasien dengan imbalan sebesar Rp500.000 per hari. Dari orang-orang ini, semuanya tidak ada yang berlatar belakang medis. Semuanya diketahui sebagai IRT biasa, dan inilah yang terus kami dalami, termasuk di mana yang bersangkutan belajar mengetahui praktek-praktek aborsi tersebut. Sementara 4 orang pasien dengan inisial J, AS, RV, dan IT juga telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka terakhir yaitu kekasih salah satu pasien berinisial MK dan pembantu rumah tangga berinisial SW di rumah kontrakan tersebut. SW ini adalah pembantu rumah tangga yang ternyata setelah kami dalami dia membantu dalam praktek. Pengakuannya ikut memegang tangan, kemudian juga ikut pegang lampu, serta ikut juga membuang janin ke dalam kloset. Terbongkarnya kasus aborsi ilegal ini bermula dari laporan warga yang curiga terhadap aktivitas seorang warga baru yang sangat tertutup. Selain itu, warga juga sering melihat ada aktivitas keluar masuk sejumlah wanita dengan menggunakan mobil. Sebelumnya, warga sempat menduga rumah kontrakan tersebut dijadikan sebagai tempat penampungan tenaga kerja ilegal. Ironinya, dari ketiga pelaku yang bertugas di klinik aborsi ilegal tersebut, tidak ada satupun yang memiliki latar belakang medis. Klinik aborsi berkedok rumah kontrakan tersebut telah beroperasi selama 1,5 bulan dan telah melayani hingga 50 orang. Para pelaku menjalankan aksinya dengan modus antar jemput pasien yang berminat dengan mobil, usai mendapatkan informasi tentang jasanya dari media sosial. Para pelaku menerapkan tarif aborsi mulai dari 2,5 juta hingga 8 juta rupiah, tergantung dari usia kandungan. Dalam sehari, klinik aborsi ilegal ini bisa melayani 4 hingga 6 pasien. Aborsi dilakukan dengan menyedot janin korban. Setelahnya, janin-janin yang berhasil dikeluarkan langsung dibuang ke dalam kloset. NA menyewa rumah kontrakan selama 6 bulan dengan dalih rumahnya sedang direnovasi. Pemilik rumah tak menyangka kalau rumah yang disewakannya dijadikan tempat aborsi ilegal. 6 bulan aja Pak, ya daripada rumah kosong, ada yang mau menghuni untuk keluarga, tempat tinggal, ya udah gak masalah. Gitu kan. Gak ada rasa curiga, enggak. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 76C, Junto pasal 80 ayat 3, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Terbongkarnya praktik aborsi ilegal di Kemayoran bukanlah hal baru. Mengapa praktik keji tersebut masih marak terjadi? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.